Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Fitria dengan nomor NPM akhir 052 dari kelas 1B akan mempresentasikan mata kuliah fonologi dengan materi mengulas variasi fonem, bentuk diftong, dan distribusi fonem. Dengan dosen pengampu Ibu Cukuraini SPD MPD dengan nomor NIP akhir 015. Oke, sebelum membahas ke materi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam membedakan makna. Fokus utamanya adalah fonem sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, itu ada fonem. Fonem itu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contoh P dan B pada kata padi dan badi. Selanjutnya ada variasi fonem. Variasi fonem adalah perbedaan pelafalan fonem tanpa mengubah makna kata. Variasi ini bisa terjadi karena lingkungan bunyi ataupun dialek. Sedangkan jenis-jenis fonem ada alofon bebas dan alofon posisi atau komplementasi. Lalu apa itu alofon bebas? Alofon bebas ialah variasi fonem yang dapat saling menggantikan tanpa mengubah arti. Contoh, R getar versus R geser. Dalam kata ramai, kata tetap memiliki arti yang sama. Sedangkan alofon komplementer adalah variasi fonem yang muncul tergantung posisi atau lingkungannya. Contoh dalam bahasa Indonesia, pengucapan kata pada kata bukan lebih tertahan daripada kamu. Dan materi selanjutnya ada diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata yang diucapkan secara meluncur. Ciri-cirinya ada pergeseran posisi lidah dan diucapkan dalam satu hembusan nafas. Bentuk diftong, bahasa Indonesia ada 3 diftong utama. Yang pertama ada ai, contohnya pada kata pandai dan mulai. Yang kedua au, contohnya harimau dan pulau. Dan yang ketiga ada oi, contohnya amplopoi atau jarang dan boykot. Lalu di sini ada diftong versus vokal rangkap. Diftong itu satu suku kata, contoh pulau, bukan pulau. Sedangkan vokal rangkap adalah dua suku kata, misalnya maaf, bukan maaf. Dan materi yang terakhir ada distribusi fonem. Distribusi fonem adalah posisi kemunculan fonem dalam kata. Jenis distribusi ada 3, ada awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Contoh distribusi fonem ada fonem huruf K dengan kata awal yaitu kamu, dan kata tengah yaitu sakit, dan kata akhir yaitu anak. Ada juga fonem huruf N dengan kata tengah yaitu tanggal, dan kata akhir yaitu pulang. Lalu ada variasi fonem yang lainnya, yaitu ada distribusi komplementer, yaitu fonem tertentu yang hanya muncul pada posisi tertentu. Contohnya fonem huruf N tidak muncul di awal kata asli bahasa Indonesia. Dan ada hubungan fonem dan distribusi. Distribusi fonem membantu dalam membedakan fonem dan alofon, menentukan keaslian kata, dan menganalisis variasi bunyi. Kesimpulannya adalah variasi fonem muncul tanpa mengubah makna. Diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata, dan distribusi fonem menunjukkan posisi fonem dalam kata dan pola kemunculannya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah fonologi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam masa pembelajaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.